Ya, oke teman-teman. Jadi di sini kita akan ngelanjutin pembahasan kita tentang masalah penyalipan ya. Apakah penyalipan itu rencana Allah Bapa atau rencana iblis? Ya. Dan kita di sini memasuki bagian yang ketujuh, dan bagian yang ketujuh ini adalah saya tulis bagian ketujuh, tetapi bagian ketujuh ini adalah kelanjutan dari bagian keenam yang kemarin. Yang bagian keenam yang kemarin itu adalah menganalisa godaan iblis bagian pertama. Nah, kali di sini kita akan melanjutkan pembahasan itu dengan menganalisa godaan iblis bagian kedua. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Jadi kemarin itu di yang terakhir kita bahas, ini kesimpulan kita ya. Kita sampai pada kesimpulan di sini. Nah, saya bacakan sedikit. Jadi, kalau mau dianggap bahwa iblis tidak menghendaki penyalipan dengan membawa ayat-ayat tadi, ini ayat-ayat yang sudah kita bahas di kali sebelumnya itu ya, dengan membawa ayat-ayat tadi sebagai dasar, saya tidak sependapat. Kalau mau dianggap iblis tidak menghendaki penyalipan, saya tidak sependapat. Kenapa? Karena itu bahkan menimbulkan kontradiksi dari pihak iblis itu sendiri, seperti yang sudah kita bahas di kali lalu. Nah, mungkin kedepannya kita akan bahas secara lebih detail dan mendalam tentang kontradiksi dari pihak iblis ini sendiri ya. Tapi mungkin di sini belum. Ya, di sini saya akan menjelaskan sesuatu yang lain dulu ya. Ya, mungkin di analisa godaan iblis yang bagian ketiga nanti ya, saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang, saya akan semakin menjelaskan lebih detail, lebih mendalam lagi tentang kontradiksi dari pihak iblis itu ya. Tapi itu nanti ya. Tapi dari rangkuman yang kemarin adalah, kalau mau dianggap bahwa iblis tidak menghendaki penyalipan, saya tidak sependapat. Karena ini menimbulkan kontradiksi dari pihak iblis itu sendiri. Dan mengingat motor di belakang Yudas menjual Yesus kepada tentara pasukan penangkap dan penyalib itu adalah iblis juga. Makanya kemarin saya katakan terlalu aneh memikirkan iblis berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Terlalu aneh. Bagaimana bisa dipahami bahwa kalau iblis menyutradari, bagaimana bisa dipahami kalau iblis menyutradarai, menjadi sutradara dari penyalipan itu, tapi dia sendiri ingin Yesus turun dari salib. Nah, gitu ya. Ini kesimpulan kita di pembahasan yang terakhir kemarin. Kita akan lanjutkan ya, menganalisa godaan iblis bagian kedua. Nah, di luar problematika kontradiksi iblis ini, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan. Ada satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan ya. Kalau kalian berpikir bahwa iblis menggoda Yesus supaya penyalipan gagal terjadi sampai tuntas, maka kalian perlu ingat kalimat apa yang berbunyi di dalam proto-evangelium ya. Dalam proto-evangelium itu ada tertulis, engkau akan meremukan tumitnya. Iblis akan meremukan tumit keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan itu adalah Yesus. Keturunan perempuan adalah Yesus. Nah, kapan iblis meremukan tumit Yesus kalau bukan di kayu salib? Kapan ya? Kapan iblis ini meremukan tumit Yesus kalau bukan di kayu salib? Nah, seperti yang saya katakan, ini pembahasan di sini namanya menganalisa godaan iblis ya, menganalisa. Dan ini tentunya mencakup berbagai aspek ya. Dan ini salah satu yang kita bahas sekarang ini. Nah, kapan iblis meremukan tumit Yesus kalau bukan di jalan salib? Atau gini deh, ini ya, proto evangelium ya.
Proto Evangelium ini saya tampilkan, saya perlihatkan dulu ya, biar jelas nih. Ini yang di Kejadian 3 ayat 15 ini yang sering disebut sebagai Proto Evangelium, Injil mula-mula. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini, yaitu Hawa. Antara keturunanmu, keturunan Hawa, dan keturunannya, keturunan ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini yang fokus kita tadi di sini ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ular akan meremukkan tumit keturunan Hawa. Ini ya, Proto Evangelium, Injil mula-mula. Engkau akan meremukkan tumit perempuan. Tumit keturunan perempuan ya. Engkau akan meremukkan tumitnya, yaitu tumit dari si keturunan perempuan itu, seperti yang tertulis tadi. Nah, jadi keturunan perempuan ini kan Yesus ya. Pertanyaannya tadi, kapan iblis meremukkan tumit Yesus? Kalau bukan di kayu salib. Ada nggak kemungkinannya? Nah, coba kita analisa ya. Apakah waktu di jalan salib iblis meremukkan tumit Yesus? Saya kok nggak yakin ya. Kalau iblis meremukkan tumit Yesus waktu di jalan salib, ya maka konsekuensinya adalah ketika Yesus naik ke salib, harusnya iblis sudah selesai dong meremukkan tumit Yesus. Ya enggak? Seharusnya kan bagiannya iblis sudah habis. Nah, berdasarkan janji nubuatan yang tertulis di dalam Proto Evangelium tadi, iblis hanya mampu meremukkan tumit Yesus. Dan itu sudah paling jauh dia diizinkan menyakiti anak Allah. Meremukkan tumit Yesus itu sudah paling jauh iblis diizinkan menyakiti anak Allah. Kalau aksi meremukkan tumit itu terjadi di sepanjang jalan salib, ya maka logis kita beranggapan di dalam momen sesudahnya, yaitu saat Yesus disalibkan, iblis tidak dapat lagi menyakiti Yesus. Logis kalau kita beranggapan seperti ini. Tapi justru penderitaan Yesus mencapai puncaknya di waktu penyaliban. Dan orang-orang yang memaku Yesus, termasuk mereka yang menghujatnya di salib itu iblis yang bekerja di balik mereka. Iblis yang bekerja di balik mereka. Dan catatan penting di sini itu adalah mereka semua itu anak iblis. Iblis memakai orang-orang itu, anak-anaknya, untuk menyakiti Yesus dengan menyalibkan Yesus. Iblis memakai orang-orang itu, anak-anaknya, anak-anak iblis, untuk menyakiti Yesus dengan menyalibnya. Nah, tapi tidak mungkin ada tindakan dari anak Allah menyalib Yesus. Kalian perhatikan di sini, anak Allah di sini, ini anak Allah di sini saya tulis dengan A di sini huruf kecil ya. Anak huruf A, inisial A-nya itu huruf kecil, bukan huruf besar. Berarti ini bukan anak Allah merujuk pada Yesus Kristus. Anak Allah di sini merujuk kepada orang-orang percaya. Makanya di sini inisial A-nya di sini huruf kecil. Karena secara rohani ya, orang yang percaya kepada Kristus itu diangkat menjadi anak Allah. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itulah anak-anak Allah. Itulah anak Allah yang saya maksudkan di sini. Tidak ada anak Allah menyalib Yesus.
iblis yang menyalib Yesus menggunakan anak-anaknya, anak-anak iblis. Nah, berkaca pada pencobaan di padang gurun, iblis tidak ingin Yesus taat sampai mati. Makanya tidak mungkin iblis berkolaborasi dengan Allah di situ untuk menyalibkan sesuai kehendak Allah. Itu tidak mungkin. Nah, bukankah iblis ingin supaya Yesus melanggar kehendak Allah? Ini keinginan iblis kan? Ingat, iblis itu punya kebiasaan mempelintir ayat. Baik di pengkalimatan ayatnya, seperti waktu iblis mengutip kalimat Tuhan Allah kepada Hawa waktu di Taman Eden itu, maupun pengertian ayatnya, seperti waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun. Jadi iblis itu memang punya kebiasaan mempelintir ayat. Dia mengutip ayat, tapi dia pelintir itu ayat, baik pengkalimatan ayatnya maupun pengertian ayatnya. Bisa bedakan ya, baik pengkalimatan ayatnya ataupun pengertian ayatnya. Ini kalian harus bisa bedakan di sini. Iblis punya kebiasaan mempelintir area itu. Iblis sangat gemar mempelintir ayat ketika memangsa manusia yang ingin dia seret kepada pelanggaran-pelanggaran perintah Allah, supaya manusia tidak taat, melepaskan ketaatan kepada Allah. Itu kebiasaan iblis, dan itu kesukaan mereka. Iblis seharusnya tidak suka Yesus taat kepada kehendak Allah. Nah, logisnya iblis tidak akan memperalat Yudas. Kita tahu ya, iblis karena kita tahu iblis seharusnya tidak suka Yesus taat kepada kehendak Allah. Ya maka logisnya iblis tidak akan memperalat Yudas dan orang-orang itu guna merencanakan penyaliban. Jika iblis memang tahu kalau itu sejalan dengan kehendak Allah, dengan rencana Allah ya. Jika iblis memang tahu. Jadi iblis ini tidak tahu ya. Itu penyaliban itu sesuai dengan rencana Allah. Iblis tidak tahu. Makanya saya katakan di sini, jika iblis memang tahu itu sejalan dengan rencana Allah. Tapi faktanya rencana iblis terus jalan. Bahkan iblis tertawa memandang Yesus disalib. Matius 27 ayat 40 sampai 42 dan Markus 15 ayat 29 sampai 32. Iblis kelihatan senang. Berarti memang iblis mau menyalibkan anak Allah. Itu memang keinginannya. Dan dia tidak tahu apapun perihal rencana Allah di dalam salib itu. Nah, logis ya. Nah, jadi sekalian ini jadi pengungkapan dari diri saya sendiri bahwa selain menolak pandangan Edis TV yang menyangkal salib sebagai kehendak rencana Allah Bapa, saya juga menolak pandangan dari beberapa cendekiawan Kristen yang menganggap kalau salib itu bukan rencana iblis. Simpelnya begini, bukan rencana Bapa, saya tolak. Bukan rencana iblis, saya rasa juga kurang benar. Nah, begini sederhana ya. Sederhananya seperti itu. Kalau iblis disebutnya bapa segala dusta, Yesus juga pasti tahu kaki tangannya iblis, antek-anteknya iblis, mengikuti sifat-sifat dustanya iblis. Semua yang tidak percaya, semua yang menolak Yesus, masuk dalam kategori anak iblis secara rohaniah. Mereka bukan orang percaya, berarti anak iblis. Kalau bukan orang percaya, itu pasti anak iblis. Nah, gitu ya. Saya kira banyak dari kita udah tahu ini, bahwa orang di luar orang percaya, kalau mereka bukan orang percaya kepada Kristus, secara rohani mereka berstatus anak iblis. Nanti kalau suatu saat mereka mengundang Yesus dalam hati, baru mereka diangkat sebagai anak. Nah, sekarang
Kalau mereka bilang mereka ini adalah penjahat penyalib itu ya, yang menyalib Yesus di Bukit Golgota. Kalau mereka bilang akan percaya kelak dengan syarat bahwa Yesus harus turun dari salib. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Mana itu? Bentar. Ini dia. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Iakah Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ini kan? Gitu. Itu ya mereka yang saya maksudkan di sini ya. Nah, jadi kalau mereka bilang mereka akan percaya kelak dengan syarat Yesus harus turun dari salib, itu tidak lebih dari pengakuan dusta semata, sebagaimana mereka mewarisi DNA si bapa segala dusta. Karena secara rohani mereka itu anaknya, anak dari bapa segala dusta ini. Yesus melakukan, coba kalian pikirkan ya. Dalam Markus 3 ayat 22, Yesus itu kan melakukan pengusiran setan. Eksorsisme ya. Yesus melakukan pengusiran setan saja disebut memakai kuasa penghulu setan atau Beelzebul oleh orang-orang para penentangnya. Yesus ngelakuin pengusiran setan saja disebut memakai kuasa gelap, kuasa setan, kuasa Beelzebul. Itu pengusiran setan loh. Eksorsisme, sesuatu yang spektakuler di mata manusia. Nah, itu saja orang-orang nggak percaya. Yesus malah disebut pakai kuasa gelap, kuasa Beelzebul, kuasa setan. Nah, hal yang besar seperti itu saja, hal yang spektakuler seperti itu saja, orang-orang nggak percaya. Anak-anak iblis nggak percaya. Apalagi kalau cuma melepaskan diri dari paku salib. Apalagi kalau cuma melepaskan diri turun dari salib. Bagaimana mereka akan percaya? Sedangkan hal yang lebih spektakuler saja mereka nggak percaya. Mereka nuduh Yesus pakai kuasa Beelzebul, kuasa iblis, kuasa gelap. Yesus bukan orang bodoh. Yesus itu bukan orang bodoh yang begitu gampang percaya kepada pengakuan dusta dari anak-anak iblis. Ingat ya teman-teman, mereka itu anak-anak iblis. Yesus bukan orang bodoh. Dia nggak akan percaya pada pengakuan dusta dari anak-anak iblis. Jadi sekalipun seandainya Yesus turun dari salib waktu itu untuk membuktikan dirinya kepada mereka, tetap mereka nggak akan menjadi percaya kepada Yesus, nggak akan. Karena hal yang spektakuler saja mereka tetap nggak percaya, malah dituduh melakukan kuasa Beelzebul. Nanti kalau Yesus turun dari salib, ya
mereka akan nuduh yang aneh-aneh lagi nanti. Oh, pakai kuasa jin lah, apa segala macam. Nah, itu. Karena pada dasarnya mereka anak iblis. Mereka itu anak iblis. Ya. Dan seandainya Yesus turun dari salib, ya, mereka akan mereka akan mengulangi tuduhan yang sama seperti waktu itu, ya, bahwa itu memakai bantuan kuasa gelap. Lalu mereka akan memakukan kembali kaki dan tangannya di salib untuk yang kedua kali. Nah, walaupun saya yakin ini bukan orang-orang yang sama dengan para penuduh kuasa Beelzebul yang tercatat di Markus 3 ayat 22 itu ya. Saya yakin ini bukan orang-orang yang sama, tetapi karena Yesus begitu gelap di mata mereka, maka tidak ada apapun yang benar dari apapun yang dia lakukan, yang Yesus lakukan dari sudut pandang anak-anak iblis. Tidak ada yang benar. Karena Yesus dari sudut mata anak-anak iblis, Yesus itu begitu gelap di mata mereka. Yesus itu begitu mereka tuh intinya mereka sentimen banget lah sama Yesus. Nah, kalau begitu, kalau seadanya seperti itu, berarti ketika mereka mengaku akan percaya kalau Yesus turun, sejatinya itu bukan godaan, tapi ejekan. Itu bukan godaan, teman-teman. Bukan godaan supaya dia turun, tapi itu ejekan sebetulnya. Itu ejekan. Para penuduh kuasa Beelzebul itu tidak mendapat pengampunan. Ya, karena para penuduh kuasa Beelzebul ini kan di ayat itu Markus 3 ayat 20, di sekitaran ayat Markus 3 ayat 22 ini, kalau kalian cek ayat ini dan ayat-ayat sekitarnya, di situ para penuduh kuasa Beelzebul ini itu mereka melakukan dosa penghujatan terhadap Roh Kudus. Mereka menghujat Roh Kudus, kan? Kalau kalian baca ayatnya ya, menghujat Roh Kudus itu tidak mendapat pengampunan. Jelas ya, eksplisit tertulis di ayat. Nah, kalau kita tahu Alkitab mencatat bahwa mereka tidak akan diampuni, para penuduh kuasa Beelzebul ini, para penghujat Roh Kudus ini, maka saya bisa yakin bahwa para penyalib Kristus bukan orang-orang yang sama dengan para penuduh kuasa Beelzebul. Saya bisa meyakini itu. Dan saya bisa menyimpulkan itu dan saya bisa meyakini itu. Nah, tapi itu keyakinan dan kesimpulan seperti ini itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada apa? Nah, untuk sampai kepada jawaban itu, di sini saya mau jelaskan sesuatu yang cukup panjang dan saya kira mungkin agak ribet ya. Ini agak ribet, tapi ya kita coba jelaskan. Saya akan coba jelaskan dan saya bergumul supaya apa yang saya jelaskan di sini bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kalian semua. Oke, kita perhatikan. Ketika Yesus disalib itu Yesus bilang ketika disalib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaannya, apakah orang-orang yang menyalib Yesus itu diampuni? Kan Yesus berdoa kan, waktu disalib Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka mendapat pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ini doa Yesus kepada Bapa, meminta Bapa mengampuni mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang yang menyalib Yesus itu diampuni? Mereka ini siapa? Mereka di sini siapa? Orang-orang yang menyalibkan dia kan? Nah, apakah orang-orang yang menyalibkan Yesus itu diampuni? Karena masalahnya begini. Pada detik yang sama, mereka, para penyalib Kristus itu sama sekali tidak minta ampun atas kejahatan yang mereka perbuat. Ya, pada detik yang sama ya. Pada detik
yang sama. Benar nggak teman-teman? Pada detik yang masalahnya adalah pada detik yang sama. Di sini kan Yesus berdoa kepada Bapa untuk meminta Allah Bapa mengampuni mereka. Tetapi pada detik yang sama, pada detik-detik yang terjadi di sini, mereka, orang-orang itu, tidak minta ampun sama sekali atas kejahatan yang mereka perbuat. Makanya di sini Yesus katakan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pertanyaannya, mereka ini yang Yesus minta kepada Bapa untuk diampuni ini, diampuni atau tidak? Perhatikan ya, perhatikan. Jika kita berpikir mereka tidak diampuni Bapa, maka akan merembet kepada pertanyaan lain, yaitu apakah itu berarti doa Yesus kepada Bapa, doa Yesus di sini kurang berkuasa sehingga menjadi doa yang gagal. Sehingga kalimat ini menjadi doa yang gagal. Apakah seperti itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya. Jika kita berpikir bahwa mereka diampuni Bapa, jadi ya Bapa ampunilah mereka ini diampuni Bapa. Jika kita berpikir mereka diampuni Bapa, maka pertanyaan lain akan berbunyi. Bahkan menyalib Kristus yang adalah kejahatan tertinggi itu dapat diampuni. Dan menyalib Kristus adalah bentuk penolakan terhadap Yesus yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi di masa lampau. Kalau dikaitkan dengan sekarang, manusia yang menolak Kristus itu sama dengan menyalib Yesus di dalam hatinya setiap hari. Dan saya pernah mendengar penafsiran bahwa sejatinya itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus, yaitu menolak Yesus sampai mati. Menolak Yesus sampai seumur hidupnya sampai dia mati. Jadi jika mereka diampuni Bapa, apakah kejahatan tertinggi itu berkuasa diampuni Yesus? Karena mempertimbangkan di ayat-ayat lain bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak mendapat pengampunan. Nah, tetapi bagaimana mungkin mereka diampuni sedangkan mereka saja tidak minta ampun? Bagaimana mungkin mereka diampuni sedangkan mereka sendiri tidak minta ampun, kan? Ya, kalian perlu tahu kalau kita mempertimbangkan ayat lain ini dan ini, di situ jelas dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, tidak mendapat pengampunan. Nah, bagaimana sekarang? Makanya saya katakan tadi ini analisa yang cukup ribet ya. Tetapi saya berpikir bahwa ada pembelajaran yang cukup menarik di sini ya, dari sesuatu yang ribet di sini. Dan saya juga bergumul dan saya berdoa kepada Tuhan supaya apa yang saya jelaskan di sini ini tidak meleset ya. Semoga saja ini tidak meleset. Dan sekali lagi saya katakan, semua orang itu memungkinkan salah di dalam memahami ayat. Bahkan termasuk juga pendeta. Sepintar apapun pendeta, se-famous apapun pendeta, dan se-alkitabiah apapun seorang pendeta, tetap dia itu juga manusia yang bisa salah dalam hal memahami ayat. Jadi intinya adalah semua orang itu bisa salah. Dan kalau saya katakan semua orang, berarti kan termasuk saya juga. Ya, tetapi saya bergumul di sini supaya saya berdoa supaya apa yang saya jelaskan di sini ini tidak meleset dari kebenaran ya. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang dari sesuatu yang ribet ini saya anggap ini sesuatu yang menarik ya. Ini menarik. Nah, sekarang mari kita teliti teksnya one by one, satu persatu ya. Coba
Kita baca pelan-pelan. Kita mulai dari perikop Yesus mati. Mulai dari jam 12, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan terbit dan tabir bait suci terbelah 2. Nah, pertanyaannya di sini. Kita stop dulu di sini ya. Coba kita analisa sedikit. Kenapa Injil Lukas mencatat kalau tabir bait suci terbelah 2 lebih awal ketimbang Matius dan Markus yang mencatat terbelahnya tabir bait suci pasca kematian Yesus? Ya kan? Injil Lukas mencatat tabir bait suci terbelah 2 itu lebih awal, yaitu saat Yesus masih hidup. Tapi kalau Matius dan Markus itu mencatat terbelahnya tabir bait suci itu setelah kematian Yesus. Menurut Lukas, waktu Yesus masih hidup. Menurut Matius dan Markus, setelah Yesus mati. Kenapa Injil Lukas ini yang mana yang benar ini? Yang mana yang benar ini menurut kalian? Kenapa Injil Lukas mencatat tabir bait suci terbelah 2 sebelum Yesus mati, sedangkan menurut catatan Matius dan Markus, tabir itu terbelah sesudah Yesus mati? Kenapa? Nah, ini jawabannya. Dan inilah pembelajarannya teman-teman. Inilah pembelajaran. Ini jawabannya. Perbedaan urutan antara Lukas dengan Matius dan Markus soal tabir bait suci terbelah 2 itu memang ada perbedaan urutan ya. Lukas kemungkinan menuliskan urutan peristiwa secara tematis, bukan kronologis, untuk menekankan makna rohani bahwa kematian Yesus langsung membuka jalan kepada Allah. Sedangkan Matius dan Markus menulisnya secara urutan kronologis. Intinya, semua sepakat. Kedua peristiwa itu terjadi bersamaan pada momen matinya Yesus. Dan pesan utamanya, lewat kematian Yesus, tabir pemisah antara manusia dan Allah telah terbuka. Nah ini ya, ini penjelasannya, ini jawabannya. Jadi kalian jangan bingung lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kira-kira jam 3 bersuruhlah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pada jam 3 bersuruhlah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Lalu itu kan Matius, Markus. Kita lihat, sekarang kita ke Yohanes. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ayat kitab suci mana ini yang digenapi ya? Kan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci kan? Ayat kitab suci mana yang digenapi? Pasti ini Alkitab Perjanjian Lama. Ini pasti dari Perjanjian Lama teman-teman. Tapi ayat yang mana yang menubuatkan atau mencatat bahwa kata-kata di sini aku haus, yang supaya genaplah kan, yang genaplah ini adalah apa yang tertulis dalam kitab suci, yaitu aku haus. Nah ini ayat mana ini di Perjanjian Lama? Nah, bahwa perkataan Yesus aku haus
itu merupakan penggenapan nubuat dalam Mazmur 22 ayat 15 dan Mazmur 69 ayat 21. Bisa dicek sendiri ya nanti ya. Sekarang kita lanjut. Dan segeralah datang seorang dari, kita lanjut membaca kronologisnya ya. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang menurunkan dia." Yohanes, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Nah, jadi ada orang-orang yang awalnya hendak memberikan anggur asam itu kepada Yesus untuk diminumnya. Di saat meminumkannya itu, beberapa yang lain mencegah, sehingga Yesus minumnya terhenti di tengah-tengah. Nah, bahwa Yesus benar-benar meminum anggur asam itu eksplisit di Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, nah ini eksplisit ini eksplisit. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, Injil Matius dan Markus mencatat ada seruan nyaring. Ya. Mencatat ada seruan nyaring. Yesus berseru dengan suara nyaring tepat menjelang kematiannya. Nah, apa sih sebenarnya yang diucapkan Yesus di sini? Apa yang diucapkan Yesus? Yang diserukan Yesus menjelang kematiannya, yang ditulis dengan suara nyaring. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi ini tepat persis sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Apa yang sebenarnya diserukan, disuarakan oleh Tuhan Yesus di sini ya? Nah, di sini kan nggak tertulis nih, nggak dijelaskan kan? Nah, Injil Lukas menjawabnya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ini kalimatnya. Ini suara nyaring itu. Yesus berseru dengan suara nyaring. Ini kalimatnya. Inilah suara nyaring itu. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Nah, ini coba lihat, kalian perhatikan di sini ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai bawah, dan terjadi gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Jadi ada kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka pun keluar, sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Mereka ini siapa? Mereka ini yang keluar ini si banyak orang kudus di sini kan? Orang-orang kudus di sini kan yang udah meninggal itu bangkit. Ini mereka yang dimaksudkan di sini. Mereka orang-orang kudus yang bangkit itu keluar, yang bangkit dari kematian itu keluar. Mereka orang-orang kudus yang telah meninggal itu keluar dari kubur.
lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nih ya, ini kalau kita berdasarkan runtut kronologis yang baru kita baca tadi, ya, di Matius 27 ayat 50, 51, 52, itu kan konteksnya. Di sini Injil Matius mencatat Yesus itu baru mati kan, dia belum bangkit. Konteksnya di sini Yesus baru mati. Kalau dari lihat ya, di sini Injil Matius mencatat Yesus baru mati, belum bangkit. Coba kita lihat ya, kita baca lagi Matius 27 ayat 50, 51, 52. Matius mulai dari ayat 50. Ini ya, ayat 50. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi ini konteksnya itu Yesus baru mati. Yesus, lihat ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Mati kan? Yesus baru mati di sini. Dia baru mati, lalu kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini konteksnya Yesus baru mati. Nah, kalian ngerasa aneh nggak? Tahu-tahu di ayat 53 ini, Matius 27 ayat 53, di sini dikatakan sesudah kebangkitan Yesus. Lah, bagaimana Yesus bangkit? Dia aja, ini belum hari ketiga kok, dia baru mati. Secara konteksnya kan, kita kan udah baca runtut kronologisnya. Ini Yesus baru mati, belum bangkit. Bagaimana di sini tertulis sesudah kebangkitan Yesus? Nah, yang seperti ini jangan bingung saudara, jangan bingung. Kalau tahu-tahu ayat 52, ya, ayat 52 mencatat ayat 53 ya. Kalau tahu-tahu ayat 53 mencatat sesudah kebangkitan Yesus, berarti ini adalah ayat yang menceritakan sesuatu yang terjadi di depan. Ini adalah ayat yang menceritakan sesuatu yang terjadi di depan nanti. Gitu ya. Jadi kalau kalian baca yang begini, kalian jangan bingung. Ya. Dan dari sini kita belajar. Ya, bahwa berarti ini adalah kematian yang membangkitkan. Ya, karena kan gini, berdasarkan runtut kronologis. Di sini Injil Matius mencatat Yesus baru mati, belum bangkit. Nah, berarti ini adalah kematian yang membangkitkan. Berarti ini kematian yang membangkitkan. Kematian Kristus adalah kematian yang membawa kebangkitan. Kalau tahu-tahu ayat 53 mencatat sesudah kebangkitan Yesus, berarti ayat ini mencatat, ayat 53 ini menceritakan sesuatu yang terjadi di depan. Kematian Yesus membangkitkan orang-orang kudus. Ya, tapi mereka baru keluar dari dalam kubur itu sesudah Yesus bangkit 3 hari kemudian. Clear ya? Jelas teman-teman? Jadi kalian jangan bingung lagi. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini kan pasca kematian kan? Sesudah kematian. Persis sesudah kematian Yesus. Sesudah kematian Yesus, kuburan-kuburan itu terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Banyak orang kudus orang-orang yang udah meninggal itu bangkit dari kematian. Jadi kematian Kristus adalah kematian yang membangkitkan. Kematian Kristus adalah kematian yang membawa kebangkitan. Tapi di sini orang-orang kudus yang telah meninggalkan bangkit. Kan kuburan terbuka, mereka bangkit. Tapi belum keluar. Nah, sesudah Yesus bangkit, baru mereka keluar dari kubur. Nah, clear ya? Jelas kan? Pasca Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kematian yang membawa kebangkitan. Tapi ini kematian.
Tapi nanti sesudah Yesus bangkit, baru mereka-mereka yang bangkit ini keluar dari kubur, lalu memasuki kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi mereka tuh baru udah bangkit, mereka bangkit pasca kematian Kristus. Kematian Kristus membawa kebangkitan bagi mereka. Tetapi mereka baru keluar dari dalam kubur sesudah Yesus bangkit. Jelas ya? Nah, kita lanjut. Jadi, kalau kita mempelajari doktrin seperti ini menarik sekali ya teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari kitab suci. Ini menarik teman-teman. Jadi kalian tuh, saya menyuarakan untuk kesekian kalinya di sini, saya menyuarakan kepada kalian, kepada teman-teman saya, teman-teman saudara seiman saya yang terkasih, kalian jangan cuma seneng sama ceramah-ceramah yang isinya lucu-lucuan, motivasi, atau khotbah-khotbah yang enak didengar telinga gitu. Kalian jangan terlalu nyaman sama begitu-begitu, karena biasanya dalam ceramah-ceramah yang seperti itu tidak ada doktrin, tidak ada pemahaman kitab suci apa-apa di dalam situ ya. Tapi ini saya ngomong gini, saya bukan mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan di sini sudah paling sempurna, paling bagus. Saya nggak ngomong begitu ya teman-teman. Bukan maksud saya mengklaim diri saya seperti itu, tidak. Bukan maksudnya seperti itu ya. Tetapi poin saya adalah pembelajaran itu penting di dalam memahami kitab suci. Itu penting. Jangan kalian senangnya hanya dengar lawakan-lawakan pendeta doang. Itu nggak bagus. Oke, sekarang kita lanjut. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, dia berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Markus mencatat, kepala pasukan melihatnya mati, lalu berkata, mana tadi ini ya Markus? Kepala pasukan melihatnya mati, melihat matinya, ya kan, sama saja kan? Kepala pasukan melihat matinya, melihatnya mati, lalu berkata. Lukas mencatat, kepala pasukan melihat, ia memuliakan Allah. Nah, tapi hanya Matius yang beda. Menurut catatan Matius, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya, mereka melihat lalu berkata. Kalian nyadar gak perbedaannya di sini apa? Hanya Matius kan yang beda. Ada bedanya. Matius ini beda sendiri dengan catatan Markus dan Lukas ya. Nih, kalau di Lukas, kepala pasukan melihat, ia memuliakan, kepala pasukan melihat, ia memuliakan Allah. Berarti satu orang ya. Siapa satu orang ini? Ya si kepala pasukan. Markus juga, kepala pasukan melihatnya mati, berkatalah ia. Berarti lagi-lagi satu orang. Ini one person, yaitu si kepala pasukan. Ini jadi catatan Injil Markus dan Lukas itu menyoroti si kepala pasukan ini. Tapi Matius itu tidak hanya menyoroti kepala pasukan, tetapi kepala pasukan beserta prajurit-prajuritnya. Mereka melihat. Mereka ini siapa? Yaitu kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya. Jadi catatan Injil Matius ini menceritakan lebih kompleks. Beda dengan Markus dan Lukas yang hanya menyoroti satu orang, yaitu si kepala pasukan. Kalau Matius ini menyoroti lebih kompleks.
kepala pasukan, dan prajurit-prajuritnya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya. Mereka melihat, lalu berkata. Nah, jadi pembelajarannya apa? Penarikan pembelajaran di sini adalah bahwa yang berkata ini itu banyak orang. Yang berkata ini ya, ini. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Ini yang ngomong begini. Itu yang ngomong gini banyak orang. Bukan cuma si kepala pasukan dan ini ya, ini. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Ini kalimat pertobatan, teman-teman. Ini kalimat pertobatan. Makanya di sini menurut catatan Lukas dikatakan ia itu memuliakan Allah. Ini adalah kalimat yang memuliakan Allah. Ini memuliakan Allah. Ini kalimat pertobatan. Tanpa pertobatan tidak mungkin orang bisa memuliakan Allah. Itu tidak mungkin. Jadi ini kalimat pertobatan, teman-teman. Ini kalimat pertobatan. Yang bertobat di sini bukan cuma kepala pasukan. Pertobatan yang dialami si kepala pasukan itu diikuti bawahan-bawahannya yang juga turut melihat serta. Pertobatan yang dialami si kepala pasukan itu diikuti bawahan-bawahannya juga yang turut melihat serta, lalu memuliakan Allah. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ini akan selaras ya kalau kita membaca ayat selanjutnya. Baca Lukas 23 ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ini mereka menyesal ya. Mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Ini mereka menyesal. Ini bentuk penyesalan dari para prajurit penyalib Yesus. Seluruh orang banyak. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mereka ini adalah seluruh orang banyak kan. Semua orang banyak yang datang ke situ untuk tontonan itu. Apa ini tontonan itu? Tontonan penyaliban. Pasti ya. Mereka yang pulang sambil memukul-mukul diri ini, yang menyesal ini adalah semua orang banyak di situ. Yang untuk menonton penyaliban itu. Semua orang banyak di situ. Seluruh orang banyak di situ. Mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Ini mereka menyesal. Ini bentuk penyesalan dari para prajurit penyalib Kristus. Kalau kita sinkronkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang tadi udah kita baca, itu pasti adalah mereka menyesal. Itu sama dengan mereka bertobat. Kalau kita sinkronkan dengan ayat-ayat yang tadi ya, ini yang kita baca tadi ini sungguh ini adalah orang benar. Ini memuliakan Allah ini. Ini memuliakan Allah. Ini pengakuan orang percaya. Ini pengakuan dari pertobatan. Ini bentuk dari pertobatan. Ini kalimat pertobatan. Maka ini ya, mereka pulang sampai memukul-mukul diri. Kalau kita sinkronkan dengan kalimat pertobatan yang tadi, ini kan kalimat penyesalan. Kalau tadi kalimat pertobatan. Kalimat penyesalan ini, kalau kita sinkronkan dengan ayat-ayat tadi, itu membawa arti bahwa mereka bertobat. Mereka bertobat dari kejahatan hitam pekat yang mereka lakukan itu. Mereka bertobat di sini. Dan harmonisasi ayat-ayat ini ya, yang tadi udah kita baca, itu menarik sebuah kesimpulan bahwa yang bertobat itu adalah kepala pasukan tadi beserta kaki tangannya. Mereka itulah yang bertobat, yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus betul-betul anak Allah.
mengakui Yesus anak Allah itu sama dengan bentuk pertobatan. Makanya mereka menyesal. Lukas 23 ayat 48 tadi itu kan mencatat seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dikatakan seluruh. Kalau seluruh itu berarti semua. Nah, berarti para prajurit yang menyiksa dan menyalibkan Yesus. Itu berarti para prajurit yang menyiksa dan menyalibkan Yesus itu mengalami pertobatan. Semua bertobat. Karena dikatakan seluruh. Semua bertobat. Dan saya kira saya kira di sini bukan cuma mereka yang berstatus prajurit. Bukan. Mereka yang cuma rakyat jelata tapi membenci Kristus. Kok ini enggak ada? Ya, mereka. Jadi saya kira di sini bukan cuma mereka yang berstatus prajurit. Mereka yang cuma rakyat jelata tapi membenci Kristus. Itu juga termasuk di sini. Itu juga masuk di sini, teman-teman. Nah, kalau begitu, teman-teman, semua menjadi jelas. Semua menjadi jelas di sini ya. Ini, kita membaca kembali apa yang dipersoalkan tadi ya. Apakah nih Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, apakah orang-orang yang menyalib Yesus itu diampuni? Kan di sini Yesus meminta Bapa mengampuni mereka kan? Apakah orang-orang yang menyalib Yesus itu diampuni? Kan masalahnya pada detik yang sama mereka sama sekali tidak meminta ampun atas kejahatan yang mereka perbuat. Jika kita berpikir mereka tidak diampuni Bapa, maka akan merembet kepada pertanyaan lain, yaitu apakah itu berarti doa Yesus kepada Bapa kurang berkuasa sehingga itu menjadi doa yang gagal? Sehingga ini menjadi doa yang gagal. Apakah seperti itu? Itu yang pertama tadi kan. Lalu yang kedua, jika kita berpikir mereka diampuni Bapa, ya maka pertanyaan lain akan berbunyi. Bahkan menyalib Kristus yang adalah kejahatan tertinggi itu bisa diampuni. Dan menyalib Kristus ya adalah bentuk penolakan terhadap Yesus yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi di masa lampau. Kalau dikaitkan dengan sekarang, manusia yang menolak Yesus itu sama dengan menyalib Yesus di dalam hatinya setiap hari. Dan bahwa sejatinya itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus, yaitu menolak Yesus sampai mati. Jadi jika mereka diampuni Bapa, jika sekiranya mereka diampuni Bapa, apakah kejahatan tertinggi itu berkuasa diampuni Yesus? Karena mempertimbangkan di ayat-ayat lain. Ya, ayat-ayat lain di sini mempertimbangkan di ayat-ayat lain di sini bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak mendapat pengampunan. Tapi bagaimana mungkin mereka diampuni sedangkan mereka saja tidak meminta pengampunan? Nah, ini kan yang kita persoalkan tadi, yang jadi persoalan tadi kan itu. Ini menarik teman-teman kalau kita udah mempelajari ini, apa ya, kabut yang mengaburkan itu bisa terjelaskan. Nah, sekarang dari pembelajaran kita, dari penjelasan yang tadi itu sampai di situ, dari pembelajaran kita sampai pada yang tadi itu, semua menjadi jelas. Jawabannya sudah di depan mata. Doa Yesus kepada Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu jelas mendatangkan pertobatan seperti yang sudah kita pelajari tadi. Doa Yesus di atas kayu salib itu berkuasa membawa pertobatan bagi mereka yang membencinya. Berkuasa membawa. Jadi sekalipun orang yang membenci Kristus sebenci-benci apapun, itu tetap doa Yesus di atas kayu salib berkuasa membawa pertobatan bagi mereka yang membencinya. Mereka yang tadinya anti Kristus dipertobatkan melalui kuasa doa Kristus di atas kayu salib. Betul, mereka tidak meminta ampun pada detik yang sama, di mana doa tersebut dipanjatkan kepada Allah. Betul. Namun, pertobatan mereka itu datang belakangan. Jadi ya doa mereka datang belakangan ya. Sekalipun mereka tidak minta ampun pada detik yang sama ketika doa itu dipanjatkan, namun pertobatan mereka terjadi belakangan. Jadi ini bukan doa yang gagal, teman-teman. Pertobatan mereka baru terjadi belakangan.
Ini kan mirip seperti Rasul Paulus ya. Nih, mereka yang tadinya anti-Kristus dipertobatkan melalui kuasa doa Kristus di atas kayu salib. Mereka yang tadinya anti-Kristus dipertobatkan. Ini kan mirip seperti Rasul Paulus. Paulus juga tadinya anti-Kristus. Anti-Kristus Paulus itu aja tadinya, tapi dia dipertobatkan dan menjadi rasul yang mungkin bisa dikatakan rasul yang paling berpengaruh ya. Paling berpengaruh. Jadi ini bukan doa Yesus yang tadi. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukan doa yang gagal. Sama seperti kalian ya. Kalau kalian orang Kristen, lalu kalian berdoa kepada Allah supaya sahabat kalian yang beragama non-Kristen menjadi bertobat dan percaya. Kalau kalian doa seperti itu bisa jadi doa kalian hari ini tidak terjadi, tidak langsung terjadi, tapi bisa jadi baru terjadi 5-10 tahun kemudian, atau mungkin saja 50 tahun kemudian, bisa jadi ya. Jadi kalian jangan malas berdoa bagi mereka yang menolak Kristus, bagi sahabat-sahabat kalian di luar sana yang menolak Kristus. Kalian jangan malas berdoa seperti itu, karena boleh jadi doa kalian itu tidak dijawab, belum dijawab sekarang, tapi baru terjadinya sekian tahun kemudian. Bisa jadi teman-teman ya, pertobatan mereka baru terjadi belakangan. Nah, jadi ini sekaligus membuktikan kebenaran dari omongan Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 28 ya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Meninggikan anak manusia itu artinya menyalibkan Yesus kan? Karena kan di salib itu kan terangkat tinggi dari tanah. Terangkat tinggi dari tanah kan di salib itu. Nah, kalau mereka orang-orang Yahudi itu telah menyalib Yesus, ya, kalau mereka orang-orang Yahudi itu telah menyalib Yesus, baru di situ akan diketahui bahwa mereka baru diketahui mereka bahwa Yesus adalah dia, yaitu Raja Penyelamat yang dijanjikan itu. Cara Yesus mati itu kan terkait penebusan ya. Ya jadi ini kalian harus paham. Karena dalam beberapa ayat dikatakan meninggikan anak manusia. Meninggikan anak manusia ini menyalib Kristus artinya ya. Karena ketika Kristus disalib itu dia ditinggikan dari tanah, ditinggikan dari bumi. Meninggikan anak manusia ini mengartikan menyalib Yesus. Ketika mereka meninggikan anak manusia, ketika mereka menyalib Kristus, baru di situ mereka tahu bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan itu. Ini tergenapi ayat ini ya. Jadi ini membuktikan kebenaran dari omongan Yesus sendiri. Yang betul-betul omongan Yesus ini tergenapi persis setelah kematiannya. Nah, cara dia mati itu kan terkait penebusan. Penebusan itu membawa orang percaya kepada Kristus. Sinkron dengan bunyi ayat 1 ini. Ya. Ini yang sinkron dengan bunyi ayat 1 ini. Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi. Nah, ini lagi-lagi ditinggikan. Ini kan disalib ini. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, fix. Ini kematian Kristus. Ini penyaliban. Dan kalau kalian baca ya, Yohanes 3 ayat 14-15, itu juga mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan supaya semua orang yang percaya kepada dia bisa hidup abadi. Kalau tadi Yohanes 8 ayat 28, ini Yohanes 3 ayat 14-15 ya.
Coba Yohanes 3 ayat 4. Kita buka ya. Apakah kita akan lihat di sini bagaimana isinya. Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terus ya. Oke, fix ya. Jadi menurut Yohanes 3 ayat 14-15, itu di situ juga dikatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepada dia bisa hidup abadi, hidup selama-lamanya. Nah, ada lagi kan yang belum dibahas ini, coba aku lihat dulu ya. Minat Yesus di situ bahwa akan diketahui. Oke, sekarang gini. Jadi, jika betul menghujat Roh Kudus itu sama dengan menolak Yesus sampai mati, ayat kitab suci jelas memberitahu kita bahwa para prajurit penyalib Kristus tidak menolaknya sampai mati. Tidak. Pertobatan mereka baru terjadi persis sesudah Kristus mati. Jadi mereka tuh baru bertobat setelah kematian Kristus. Tapi ayatnya hanya mengatakan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Ya kan? Tadi ayat yang tadi itu lah. Lukas 23 ayat 48 ya. Ini. Dan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Gitu kan? Jadi ayat hanya mengatakan seluruh orang banyak. Seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Semua orang yang datang di situ, jadi berarti ya, nih, yang datang di situ untuk tontonan itu, yaitu penyaliban. Berarti hanya yang ada di situ doang kan? Hanya yang ada di situ saja. Jadi kalau ada prajurit penangkap Yesus atau orang-orang lain yang terlibat di dalam operasi penangkapan Yesus, tapi tidak ikut hadir di Bukit Kalvari sebagai saksi penyaliban dan kematian Kristus, saya kira ini pasti tidak termasuk ya. Tidak termasuk dari pertobatan yang terjadi pasca kematian Kristus. Tidak termasuk. Mereka tidak termasuk. Kita juga bisa melihat bahwa penjahat yang disalib bersama Yesus, yang ujung-ujungnya bertobat itu dia juga tadinya mengejek Yesus loh. Lihat ya, Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelanya demikian juga. Ini kan penyamun-penyamun kan yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, mencela dia demikian juga. Mencelanya demikian juga. Kedua orang yang disalibkan ini lebih jelas lagi malah. Kalau di sini cuma tertulis penyamun-penyamun, ini lebih jelas lagi. Kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah, jadi penjahatnya ini kan Yesus disalib itu di antara dua penjahat kan. Nah, kedua penjahat ini kan salah satunya bertobat tuh. Kan satunya bertobat. Kita semua tidak tahu itu penjahat di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau dibilang sebelah kanan, tidak ada buktinya sih secara ayat kitab suci. Itu tidak ada buktinya bahwa yang bertobat itu yang di sebelah kanan. Ya bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri. Alkitab tidak memberitahu kita. Tapi
salah satu dari penjahat yang dari dua penjahat itu kan bertobat. Nah, si yang bertobat ini, yang ujung-ujungnya bertobat itu, dia juga tadinya mengejek Yesus. Ini kalian baca sekali lagi. Penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ya kan? Yang penjahat yang bertobat itu juga mengejek Yesus juga tadinya. Sebelum dia bertobat. Oke, kita baca Lukas 23 ayat 33-34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, nah baru di sini Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Itu tadi ayat 33 sampai 34 ya. Sekarang ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Oh, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi siang seorang menegur dia. Nah, ini yang bertobat ini nih. "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah." Juga tidak kepada Allah. Berarti dia menganggap Yesus ini Allah dong. Dia percaya Yesus ini Allah. Pada akhirnya dia mengaku Yesus ini adalah Allah ya. Ini implisit ya. "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama." Nah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ini kan terkait dengan di sini, dengan kata-kata di sini. Juga tidak kepada Allah kan? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Hukuman yang sama dengan apa? Dengan kepada Allah di sini. Berarti di sini implisitnya adalah dia membuat sebuah pengakuan bahwa Yesus memang adalah Allah. Yesus itu Allah. Ini lanjutan kalimatnya. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita memang menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang ini yang di sini diakuinya secara implisit sebagai Allah tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, lalu ia berkata, si penjahat yang ngomong tadi itu ya, dia bilang, Yesus. Nah, setelah pengakuan bahwa Yesus adalah Allah ini, setelah pengakuan implisit bahwa Yesus adalah Allah yang keluar dari mulut si penjahat itu, baru dia bilang, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya. Nah, ini respon Yesus atas kalimat dia itu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus ini surga ya. Ini surga. Oke. Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Nah, saya mau soroti ulang bagian ini ya, bagian yang tadi kita udah baca. Ini kan udah kita baca tadi ya. Saya mau soroti, coba perhatikan yang saya soroti. Kedua orang penjahat itu, ampunilah mereka. Nah ini, ketika Yesus sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, nah, ampunilah mereka ya. Ini saya sorot. Coba kalian perhatikan di sini. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Mereka ini, itu kenanya kayak yang mana kira-kira?
kedua penjahat yang disalibkan di ayat sebelumnya di sini, atau ke orang-orang ini yang membuang undi dan membagi pakaiannya di kalimat sesudahnya. Yang mana? Ya Bapa ampunilah mereka. Mereka di sini kenanya ke kedua penjahat yang tertulis di ayat sebelumnya, atau kenanya kepada mereka yang membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Yang mana? Saya lebih condong ke yang kedua di sini ya. Karena yang kedua ini itu masih masuk di ayat yang sama, yaitu ayat 34 kan. Ini masih ayat yang sama. Ini adalah mereka di sini. Ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka yang Yesus minta diampuni itu membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya lebih condong ke sini. Mereka di sini adalah mereka orang-orang yang membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya lebih condong ke yang sini. Karena yang kedua ini masih masuk di ayat yang sama. Karena masih masuk di ayat yang sama, maka harusnya itu lebih kuat dari ikatan ayat sebelumnya. Itu harusnya lebih kuat. Dan juga ya, coba kita pertimbangkan ya. Kalau misalnya itu kenanya ke sini, kedua orang penjahat di ayat sebelumnya, coba kita analisa ya, kita pikirkan. Kalau kita berpikir itu kenanya ke kedua penjahat, nah akibat yang terjadi adalah doa Yesus ini, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah doa Yesus di sini ini menjadi kurang berkuasa dong. Karena penjahat yang bertobat kan cuma satu, yang satunya nggak bertobat. Jadi doa Yesus itu tidak efektif kepada penjahat yang seorang lagi. Jadi itu rasanya kurang bisa saya terima. Ya, kalau mereka di sini mengarah ke kedua penjahat di ayat sebelumnya di sini, itu saya rasanya kurang bisa diterima. Saya lebih yakin mereka di sini mengarah ke ini. Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Karena nanti mereka di sini kan termasuk dari seluruh orang yang datang ke situ untuk tontonan itu kan, untuk tontonan penyaliban itu. Itu mereka di sini termasuk. Dan mereka itu nanti bertobat nanti pasca kematian Kristus. Luar biasa ya, kematian Kristus itu bukan cuma membawa kebangkitan, tapi juga membawa pertobatan. Ini kematian yang hebat sekali teman-teman. Siapa Yesus ini kalau dia bukan Allah? Kalau dia bukan anak Allah, ini siapa? Jadi kalau kita berpikir itu kenanya ke kedua penjahat, ya akibatnya adalah doa Yesus ini menjadi kurang berkuasa. Karena penjahat yang bertobat itu cuma satu. Doa Yesus menjadi terkesan tidak efektif kepada penjahat yang seorang lagi. Tidak efektif. Yesus bilang ya Bapa ampunilah mereka, tapi kenyataannya penjahat itu yang satunya itu tidak diampuni, tidak bertobat. Maka saya kira itu tidak bisa diterima ya. Doa Yesus di atas salib yang dipanjatkan kepada Bapa di sorga efektif kepada semua orang. Efektif kepada semua orang yang mana kepada mereka doa tersebut dipanjatkan dimaksudkan ya, yang mana kepada mereka doa yang dipanjatkan tersebut diarah tujukan gitu ya. Oke, jadi sampai sini pesan penutup saya di sini adalah, saya ini ngomong buat kalian, bagi kalian semua yang mendengar ini, yang merasa tidak atau belum percaya Kristus ya. Kalian harus dengar ini. Menyalib Kristus adalah bentuk penolakan terhadap Kristus ya. Menyalib Kristus itu adalah bentuk penolakan kalian terhadap Kristus. Jadi kalau kamu menolak dia, kalau kamu menyangkal dia dan memandang hina kepada salib Kristus di dalam sikap keimananmu, itu kamu sudah menyalib dia.
di dalam hatimu. Kamu ikut menyalibkan Yesus di dalam hatimu. Tuhan Yesus ikut tersalib di dalam hatimu. Ya. Dan dari apa yang kita pelajari di sini, dan mengingat akan pertobatan yang terjadi, yang dialami oleh para prajurit penyalib Kristus itu pasca kematian Kristus. Di sini pesannya satu. Sekeras apapun kamu menolak dia, ya. Perhatikan, sekeras apapun kamu menolak dia. Tapi kalau kamu mau bertobat, membuka hati untuk menerima dan mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam hidupmu, maka pengampunan masih tersedia. Pengampunan akan selalu tersedia bagi mereka yang membuka hati untuk bertobat dan datang kepada dia. Dan apabila seseorang bersedia membuka hati untuk menerima Kristus ke dalam hatinya, untuk percaya kepada dia yang merupakan anak Allah tersebut, kalau seseorang membuka hatinya untuk menerima dia, itu adalah, dan menerima dia dan menyesal setelah berbagai macam olok hujatan yang mereka lakukan terhadap anak Allah itu, maka itu adalah tanda bahwa itu Roh Kudus menginsafkan hatinya. Dan kalau Roh Kudus menginsafkan hatinya, itu berarti dia belum menghujat Roh Kudus. Amin ya teman-teman. Karena kalau menghujat Roh Kudus, konsekuensinya dia tidak akan diampuni. Kalau dia tidak akan diampuni, berarti Roh Kudus tidak akan menginsafkan hatinya untuk mempertobatkan dia. Itulah kenapa dikatakan menghujat Roh Kudus tidak mendapatkan pengampunan, karena Roh Kudus tidak akan menginsafkan hati dia, sehingga dia menolak Yesus secara terus-menerus sampai dia mati. Dan yang bisa membuat seperti itu karena tidak pernah ada Roh Kudus yang menginsafkan hatinya. Sekali lagi saya katakan, pesannya satu. Sekeras apapun kamu menolak dia, tapi kalau kamu mau bertobat dan mau membuka hati untuk menerima dan mengakui dia, maka pengampunan selalu tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.